Salam Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur karena kasih dan pertolongan Tuhan, kita saat detik hari ini telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah kepada kita. Perkenalkan, nama saya Firwan Halawa, biasa dipanggil Firwan, NIM 080126, Prodi Teologi. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang penginjilan lintas budaya. Dan sering kita dengar tentang penginjilan, yaitu tentang memberitakan Injil, bagaimana kita menjangkau setiap orang yang belum percaya untuk diselamatkan. Oleh itu Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menjelaskan secara singkat bab 4 sampai bab 5, di mana di dalam bab 4 ini tentang strategi penginjilan lintas budaya. Dalam Markus 4 ayat 1 sampai 34, di mana Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam menggunakan strategi, perumpamaan atau ilustrasi. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu sebelum dia menyampaikan firman Tuhan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi bagi dunia, sebelumnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu ada dan nyata dan ditempati oleh orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dengan menggunakan strategi ini, Tuhan Yesus melakukan hal-hal ini supaya mereka bisa memahami dan mengerti secara jelas tentang perumpamaan ini yang disebut dengan ilustrasi atau gambaran tentang bagaimana kerajaan Allah itu tersebut. Dan juga dalam Markus, di dalam Markus, Tuhan Yesus melintasi berbagai hambatan dalam kebangsaan, dalam ras, ekonomi, dan budaya yang dimana untuk menyebarkan Injil. Tuhan Yesus pada waktu itu dia memberitakan Injil berbagai hambatan di dalam kebangsaan, ras, ekonomi, dan budaya untuk menyampaikan Injil tersebut. Demikian kita juga orang yang percaya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang ras mereka. Apa itu ras? Yaitu suku, agama, moral mereka, etika mereka, kontekstualisasi apakah mereka, bagaimana kita menyesuaikan diri kita kepada mereka. Ekonomi, yaitu penghasilan mereka sehari-hari atau per bulan, per tahun. Jadi kita harus mengerti semua itu, bagaimana nantinya kita dalam menyampaikan firman Tuhan, kita terus dimajukan tentang ekonomi tersebut, supaya juga penyampaian firman Tuhan kita yang kita sampaikan tidak ditolak. Dan tentang budaya yaitu yang dimaksud adalah bagaimana budaya mereka, ilustrasi atau gambaran yang mereka lakukan dalam sehari-hari, dalam kehidupan mereka, apa itu dengan pertanian atau di dalam hal-hal tersebut, dan dalam kebiasaan mereka yang mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam konsep Injil, salah satu strategi dalam bercerita atau perumpamaan atau ilustrasi, yaitu di mana strategi atau sederhananya dalam bercerita dengan berbagai perumpamaan atau gambaran, yaitu yang pertama kita harus memahami budaya lokal. Apa itu budaya? Budaya adalah di dalam strategi penginjilan, yaitu kebiasaan mereka, orang-orang yang belum percaya maupun juga orang-orang yang sudah percaya, Bapak Ibu dan Saudara. Yaitu Yesus memakai ilustrasi, yaitu Yesus waktu itu memakai gambaran kepada masyarakat di sekitar Galilea yang Yesus sebarkan Injil, yang memiliki ciri khas berbagai hal, berbagai kebiasaan mereka. Yang pertama adalah petani, dan sangat menolong mereka untuk memahami secara mudah isi tersebut. Isi berita yang akan disampaikan dengan baik apabila sang pembawa berita dapat masuk ke dalam budaya lokal. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga kita bisa menyesuaikan diri kita kepada hidup mereka,
sehingga isi berita atau penyampaian firman Tuhan ini tersampaikan dengan baik. Dan selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara, menjadi seorang penginjil lintas budaya bukanlah seperti seorang wisatawan. Artinya wisatawan ini berkunjung sementara waktu untuk merasakan indahnya pemandangan yang sementara waktu. Jadi seorang wisatawan hanya berkunjung untuk lingkungan di mana merasakan pemandangan sementara waktu. Ia tidak mengubah dirinya dan mengadopsi budaya daerah yang dikunjunginya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, seorang yang memberitakan Injil bukan seperti wisatawan yang tidak mengadopsi budaya atau daerah yang dikunjungi, tetapi orang yang memberitakan Injil adalah yang mengadopsi, yang memberikan pelimpahan kendaraan kepada orang-orang yang belum percaya supaya percaya dan memiliki keselamatan dari Yesus Kristus. Pelayanan lintas budaya adalah, jadi pelayanan lintas budaya tidak gampang Bapak Ibu dan Saudara. Banyak sekali tantangan atau rintangan dalam menyampaikan firman Tuhan, yang dimana berbagai budaya, ras, ekonomi tadi yang telah disampaikan, yang juga cukup rumit dan berat. Adapun hal yang sederhana yang mampu kita pahami dalam sifat dan bahasa mereka, artinya orang-orang yang belum percaya, yang pertama yaitu bahasa, apa bahasa mereka, dan kedua pandangan hidup, dan ketiga nilai-nilai, dan keempat kepemimpinan, dan keenam organisasi sosial. Jadi bahasa artinya bagaimana menyampaikan bahasa yang mereka katakan dengan cara kita menyesuaikan kita kepada mereka. Dan pandangan hidup artinya kita harus menyesuaikan bagaimana pandangan atau yang mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka, kita juga harus rasakan. Tentang nilai-nilai, bagaimana nilai budaya mereka, nilai apapun yang mereka rasakan, kita juga harus menyesuaikan. Dan juga organisasi sosial, bagaimana organisasi atau yang mereka rencanakan atau program-program dalam organisasi tersebut. Sebagai manusia yang ingin mereka rencanakan untuk kedepannya dalam hal untuk memajukan suatu kebiasaan mereka, suatu ekonomi ya, atau ras mereka dengan budaya mereka. Jadi selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita harus juga mengetahui tentang apa itu tentang bab 5, yaitu tentang aspek-aspek komunikasi sosial. Yang pertama adalah utamakan yang terpenting, yaitu hidup yang kudus. Kedua, berdoa untuk mujizat. Dan ketiga, pendekatan yang alkitabiah. Hidup yang kudus, di mana kita harus hidup kudus seperti kita yang memberitakan Injil mempunyai hal-hal yang rohaniwan, hal-hal yang positif untuk menjadi teladan bagi setiap orang yang mendengarnya. Demikian juga berdoa untuk mujizat, berdoa untuk mereka secara perumpamaan tentang ilustrasi tadi, supaya mereka percaya terus di dalam hal-hal yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita dalam memberitakan Injil. Yang ketiga adalah pendekatan yang alkitabiah. Yang alkitabiah ini kita harus mempercayai tentang alkitabiah, dan secara real atau nyata bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh, bahwa di dalam Alkitab itu yang ditulis oleh Allah sendiri, yang ditulis oleh tangan Allah sendiri, dan diberitakan oleh nabi-nabi di dalam Alkitab tersebut. Maka kita sebagai orang yang memberitakan Injil, kita harus menyampaikan hal tersebut supaya lengkap, supaya mereka terus diperbaharui oleh Alkitab tersebut. Dan kedua, diperlukan waktu.
yaitu di mana waktu adalah suatu kesempatan bagaimana kita memberitakan Injil, atau waktu eh, yang kita dalam memberitakan Injil itu adalah kesempatan bagaimana dalam peluang tersebut kita harus memberitakan atau melayani mereka secara sungguh-sungguh. Yang pertama adalah bagaimana gaya hidup yang terbuka. Kita juga harus menyesuaikan gaya hidup kita kepada mereka. Bagaimana gaya mereka, setiap kebiasaan mereka, etika mereka, moral mereka, kita juga harus menyesuaikan bagaimana hidup mereka dalam sehari-hari, supaya setiap pemberitaan Injil yang kita laksanakan dalam suatu masyarakat atau orang-orang yang belum percaya, mereka terbuka, dan bagaimana juga mereka yang mendengarkan pemberitaan Injil, mereka tidak menolak dan mereka tidak bosan. Kita harus memberikan inspirasi atau suatu gambaran yang secara nyata real, supaya mereka terbuka terus tentang kehidupan mereka. Dan kedua, keputusan yang tidak mudah diambil. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, keputusan ini secara real dan nyata, konkret, dan bagaimana kita menjelaskan atau memaparkan tentang firman Tuhan ini, tentang pemberitaan Injil ini, tentang Yesus, yaitu keputusan dan pasti, dan tidak juga mudah diambil oleh orang-orang yang belum percaya. Sebagai orang percaya, kita harus pegang terus tentang pemberitaan Injil. Bagaimana strategi kita sebelumnya, kita juga pada akhirnya kita memutuskan bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan dan jalan kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kasih berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Artinya kasih ini adalah seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, dan seperti itu juga kita dalam memberitakan Injil, kita harus mengasihi mereka, menolong mereka. Jangan ada penolakan dalam setiap kasih. Jangan bilang tidak, tetapi kita harus bilang ya, supaya dalam memberitakan Injil mereka mendengarkan dan mempraktekkan dan menjadi teladan, dan bisa membawa di dalam keluarga mereka tersebut, supaya kasih ini terus dilimpahkan bagi mereka dalam kehidupan mereka, kepada diri sendiri, kepada diri sendiri mereka, dan bukan kepada diri sendiri kita. Bukan egois kita, bukan mengutamakan diri kita sendiri, tetapi kita harus mengutamakan mereka. Dan keempat, menghindari pertentangan. Artinya bahwa saudara, dalam setiap memberitakan Injil, dalam komunikasi ini ada banyak sekali tantangan atau rintangan yang kita hadapi di dalam komunikasi. Artinya bahwa banyak respon-respon yang tidak berfaedah, yang tidak bermakna yang kita dengarkan pada mereka. Tetapi karena penyesuaian kehidupan kita kepada mereka, apapun tantangan itu tersebut, kita bisa lewati dan bisa kita jalani dengan seturut dengan firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur karena dari bab 4 dan bab 5 yang memberikan kita atau memperjelaskan secara singkat tentang perjalanan Yesus, tentang pengajarannya sebelum dia menyampaikan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya yang menjadi saksinya kepada orang-orang yang percaya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah ya dengan menggunakan strategi tadi, dengan perumpamaan atau gambaran atau ilustrasi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian yang saya sampaikan hari ini atau sore hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang mengerti, mohon dimaaf, karena dalam penyampaian hal tersebut banyak sekali kelemahan, karena namanya aja belajar.
dalam setiap yang kita dengarkan pada sore hari ini, semoga juga kita ambil hal-hal positif dan hal negatif kita tidak usah kita ambil, tetapi positifnya kita ambil dan kita kembangkan dan kita lakukan dalam kepribadian setiap uh, kehidupan kita sebagai orang yang percaya memberitakan Injil. Demikian saja saya sapa kita semua. Salam.